Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini biasanya menyerang ke sistem pernafasan, mengakibatkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru akut, hingga kematian. Virus corona ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Walaupun biasanya virus ini menyerang ke lansia, sebenarnya virus ini juga bisa menyerang ke bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Penyebaran virus ini termasuk sangat cepat karena sudah menyebar ke seluruh negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. COVID-19 memiliki dampak dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pertanian. Mari kita bahas satu persatu dampak dari bidang-bidang tersebut. Dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Banyaknya modal bisnis yang tidak berjalan normal serta mengalami penurunan pendapatan dan berkurangnya produktivitas kerja. Dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Keputusan mendadak dari pemerintah tentang kebijakan memindahkan kegiatan belajar mengajar dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah secara daring ternyata kurang efektif karena ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah. Dampak COVID-19 di bidang kesehatan. Banyaknya tenaga medis yang gugur karena terpapar virus COVID-19 ketika bertugas. Dampak COVID-19 di bidang sosial. Terjadinya kerentanan sosial yang membawa dampak munculnya tindakan masyarakat yang bersifat negatif seperti apatis, kriminal, dan tindakan irasional lainnya. Dampak dari pandemi COVID-19 di bidang pertanian. Yang pertama, pada harga pasar dan pertanian. Ketika diberlakukannya PSBB, lockdown, physical distancing, dan social distancing untuk mencegah rantai penularan COVID-19, konsumen biasanya akan lebih selektif dalam memilih bahan makanan, bahkan akan mengurangi pengeluaran. Nah, hal ini akan menyebabkan gangguan pada proses penjualan komoditas pertanian. Yang kedua adalah rantai pasokan melambat atau kekurangan. Jadi,
ketika diberlakukannya upaya-upaya untuk mencegah rantai penularan COVID-19 seperti PSBB, lockdown, physical distancing, dan social distancing, hal-hal tersebut akan menghambat terjadinya proses pendistribusian komoditas pertanian. Karena ketika akan mendistribusikan komoditas pertanian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena itulah terjadi hambatan ketika proses pendistribusian. Maka, kota-kota yang tidak menghasilkan komoditas yang diperlukan, mereka akan kekurangan. Misalnya, kota A memproduksi beras dan kota B memproduksi sayuran. Ketika terjadi hambatan dalam pendistribusian komoditas pertanian, maka kota A akan kekurangan sayuran dan kota B akan kekurangan beras. Yang ketiga adalah berdampak pada kesehatan petani. Mayoritas petani di Indonesia sudah berusia lanjut atau lansia. Nah, menurut penelitian beberapa negara, ternyata orang-orang yang berusia lanjut atau berusia di atas 60-an ternyata rentan terjangkit virus COVID-19 ini. Nah, karena itu, produktivitas petani akan menurun dan mengakibatkan menurunnya komoditas pertanian di pasaran. Peluang adanya pandemi COVID-19 di bidang pertanian. Yang pertama, ketika diberlakukannya lockdown, PSBB, dan physical distancing di beberapa negara, maka pemerintah tidak bisa melakukan impor. Nah, ini merupakan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, yaitu memanfaatkan adanya physical distancing. Nah, memanfaatkan ini bisa melalui marketing, melalui teknologi informasi yaitu secara online. Yang ketiga, itu ada meningkatkan komoditas pertanian menjadi produk turunan yang lebih tahan lama. Nah, ketika produk hasil pertanian ini sudah diubah menjadi produk turunan, maka akan menghasilkan nilai tambah yang menguntungkan bagi para petani di Indonesia. Selain itu, karena produk ini juga tahan lama, konsumen dapat menyimpan produk ini selama pandemi COVID-19. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih.